Oke, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di sesi pertama pasca UTS untuk mata kuliah praktikum statistik. Pada sesi pertama ini kita akan melakukan analisis regresi berganda. Sebelum UTS, saudara sudah melakukan analisis regresi sederhana. Saya ingin mengingatkan bahwa regresi ada perbedaan dengan korelasi. Regresi adalah kita akan melakukan uji pengaruh, sedangkan korelasi adalah uji hubungan. Untuk uji korelasi sudah kita lakukan juga sebelum UTS. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan utama antara regresi sederhana dengan regresi berganda. Saudara lihat, untuk regresi sederhana, untuk variabel independen, kita hanya memiliki satu variabel independen atau satu variabel yang mempengaruhi. Di sini terlihat kita hanya memiliki satu X. Sedangkan untuk regresi berganda, minimal memiliki dua variabel independen. Saudara memiliki minimal dua variabel independen. Untuk variabel independen yang digambar sebelah kanan, kita memiliki dua variabel independen yaitu X1 dan X2. Ini adalah perbedaan utama regresi sederhana dan berganda. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Mengingat kembali bahwa dalam pengujian hipotesis termasuk uji regresi, kita memiliki dua macam uji hipotesis, yaitu uji satu sisi dan uji dua sisi. Kalau uji satu sisi berarti dia memiliki arah. Contoh dalam regresi, kalau uji satu sisi adalah X berpengaruh positif pada Y atau X berpengaruh negatif atau Y. Jadi uji satu sisi memiliki arah positif atau negatif, positif atau negatif. Sedangkan uji dua sisi tidak memiliki arah. Contohnya dalam soal, saudara akan mendapatkan X berpengaruh terhadap Y. Hanya seperti itu saja. Tetapi kalau uji satu sisi, saudara akan mendapatkan kalimat X berpengaruh positif atau negatif dengan Y. Berarti ini ujinya uji satu sisi. Uji satu sisi. Nah, kalau uji dua sisi yang tidak memiliki arah, maka alfanya harus saudara bagi dua. Jika alfanya 5%, berarti alfanya menjadi masing-masing 2,5% untuk daerah kritis sebelah kiri dan 2,5% untuk daerah kritis sebelah kanan. Sedangkan kalau kita melakukan uji satu sisi, kita akan melakukan uji sisi kiri jika arahnya negatif, dan kita akan melakukan uji sisi kanan jika arahnya adalah positif. Itu untuk mengingat kembali materi uji hipotesis satu sisi dan dua sisi. Nah, sekarang kita akan melihat kasus 15. Kasus 15 ada seperti di buku atau di modul, silakan dilihat. Untuk kasus 15 kita melihat ada kasus penelitian dilakukan untuk menguji dugaan bahwa biaya promosi atau X1, variabel independen pertama, dan pendapatan konsumen, variabel X2, variabel independen yang kedua, berpengaruh terhadap penjualan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, X1-nya adalah biaya promosi, sedangkan S2 adalah pendapatan konsumen, akan berpengaruh terhadap penjualan. Kira-kira seperti ini modelnya. Didapatkan data sampel hasil observasi seperti ini, seperti di modul. Lalu ada pertanyaan, permintaannya adalah ada 5. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat persamaan regresi. Lalu kita akan diminta untuk melakukan uji parsial namanya. Uji parsial. Lalu yang ketiga kita diminta untuk melakukan uji simultan. Dan kita yang keempat diminta untuk menentukan koefisien determinasi atau R-square. Untuk masing-masing ini akan saya jelaskan nanti ketika menjawab. Oke.
R square ya. Dan yang terakhir kita diminta untuk melakukan peramalan dengan persamaan regresi yang sudah didapatkan ya, ini yang diminta ya. Dan biasanya memang bagi saudara yang nanti mengambil skripsi, analisis regresi berganda ini adalah salah satu alat yang paling populer dan paling banyak digunakan ya. Jadi saudara harus benar-benar menguasai ini ya. Jadi kita memiliki kasus seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan saudara buka SPSS-nya masing-masing ya. SPSS-nya dibuka, sudah saya masukkan, sudah saya input datanya. Ada data X1, data X1 adalah promosi ya. Seperti ini data X1. Lalu data X2 adalah pendapatan konsumen ya. X1 dan X2 adalah variabel independen kita. Lalu Y, penjualan, adalah variabel dependen kita atau variabel yang dipengaruhi. X1 dan X2 adalah variabel yang mempengaruhi. Silakan saudara masukkan. Caranya sangat sederhana. Kita buka analyze ya, analyze, lalu kita ke regression ya, regression, lalu kita pilih linear. Regression linear. Nah, saya reset dulu sebentar. Dependent ya, variabel dependent silahkan dimasukkan variabel dependent kita yaitu penjualan. Lalu untuk independen silahkan dimasukkan promosi ya dan pendapatan konsumen. Ini adalah variabel independen kita. Tidak ada setting yang harus kita rubah, langsung kita oke saja. Nah, ini adalah hasil regresi yang sudah kita dapatkan. Lalu kita pakai langsung untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah persamaan regresi. Seperti yang kita ketahui, persamaan regresi itu umumnya berbentuk seperti ini ya. Y sama dengan A plus B1X1 tambah B2X2 tambah BNXN. Tergantung berapa banyak variabel independen kita. X1 adalah variabel independen 1, X2 adalah variabel independen 2. A ini adalah konstanta ya. B itu adalah koefisien regresi untuk variabel X. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita, berapakah atau persamaan regresinya seperti apa? Saudara lihat itu di sini. Ya. Saudara lihat di sini. Ya, saya copy biar kita mudah. Saya pastekan. Saya copy, saya paste sebagai picture saja. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya udah, ini aja. Copy spesial sebagai image. Oke. Nah, baru bisa. Nah, saudara lihat di sini. Yang akan kita gunakan untuk persamaan regresi ini adalah yang tabel yang sebelah sini. Ya, sebelah sini. Kita bisa melihat, langsung kita bisa isikan. A-nya adalah, konstantanya adalah yang di sini 51,795. Nah, untuk koefisien regresi yang pertama, di sini ada angka, sudah saudara dapatkan berapa? Ya, angkanya adalah 0,183 X1. Ya, ini untuk X1. Lalu ditambah 1,337 X2. Nah, untuk tanda plus ini tergantung dengan masing-masing tanda ya. Kalau misalnya di sini tidak ada negatif, berarti di sini plus. Karena di sini tidak ada tanda negatif, di sini plus. Tapi kalau di sini ya, di bagian promosi ini minus 0,183, berarti di sini juga minus. Artinya kita sudah mendapatkan persamaan regresinya seperti ini. Ya.
didapatkan dari tabel koefisien hasil dari kita melakukan running data SPSS. Oke. Lalu kita pertanyaan kedua. Pertanyaan adalah dengan alfa 5%, apakah dapat disimpulkan biaya promosi dan pendapatan konsumen berpengaruh terhadap penjualan? Nah, tidak ada pengaruh positif atau negatif, berarti dia uji dua sisi. Nah, saya akan mencoba memberikan satu saja contoh untuk biaya promosi terhadap pengaruhnya terhadap penjualan. Jadi saudara nanti lihat satu persatu ya. Rumusan hipotesis yang pertama, yang hipotesis 0 adalah biaya promosi tidak berpengaruh terhadap penjualan. Untuk hipotesis alternatif, biaya promosi berpengaruh terhadap penjualan. Nah, sekarang kita menentukan nilai kritis. Nilai kritis kita gunakan apa? Kita gunakan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansinya berapa? 5%. Tetapi karena kita menggunakan uji dua sisi, ya, saudara bagi 2. Jadi alfanya adalah 2,5%, 2,5%. Nah, sekarang kita melihat nilai p-value. Nilai p-value kita dapat dari mana? Kita lihat hasilnya, hasil uji di koefisien ini sama seperti di sini ya. Saya pakai lagi nih, copy paste. Saya gunakan lagi. Ya. Silakan saudara lihat angka yang di sebelah sini. Saya tandai dulu ya, sig-nya. Oke, sebentar. Nah, sig-nya silakan saudara lihat ya. Untuk biaya promosi ya, promosi berapa? 0,692. 0,692 ya, 0,692. 0,692 ini ya. Nah, keputusannya seperti apa? Kita lihat, kita ingat jika p-value ya, jika p-value lebih besar dari alpha, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya adalah karena 0,692 lebih besar dari 0,025 ya. Ini adalah 0,025, maka kesimpulannya biaya promosi tidak berpengaruh terhadap penjualan. Jadi saudara lihat untuk nilainya, nilai signifikansinya, saudara lihat di hasil olah data SPSS-nya ya. Jadi silakan saudara lihat. Begitu juga untuk pendapatan konsumen. Ya, saudara lihat untuk pendapatan konsumen sama seperti ini. Kalau pendapatan konsumen seperti apa? Kita lihat untuk pendapatan konsumen di sini saudara tinggal diganti pendapatan tidak berpengaruh, lalu pendapatan berpengaruh untuk hipotesis 0 dan HA-nya. Nilai kritisnya sama. Nah, nilai p-value-nya berbeda. Sekarang nilai p-value-nya adalah 0,008. Keputusannya jika p-value lebih kecil dari alfa, maka HA diterima. Karena HA diterima berarti pendapatan konsumen berpengaruh terhadap penjualan. Ya. Itu untuk uji parsial atau uji T. Sekarang uji simultan atau uji F. Ya. Pertanyaan seperti ini. Dengan alfa 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa biaya promosi dan pendapatan konsumen bersama-sama dapat menjelaskan perubahan penjualan? Untuk uji simultan, saudara menggunakan tabel yang ANOVA. Ya, tabel ANOVA. Tabel ini. Oke. Kita menggunakan tabel ANOVA. Nah, sama seperti ini.
Rumusan hipotesis seperti apa? Untuk uji simultan, biaya promosi dan pendapatan tidak dapat saya taruh di mana? Taruh sini aja. Tidak dapat menjelaskan perubahan penjualan. Lalu berikutnya biaya promosi dan pendapatan kalau untuk alternatif dapat menjelaskan perubahan penjualan. Nilai kritisnya tetap menggunakan nilai kritis alfa, ya. Berapa alfanya? 2,5% atau 0,025. Nah, p-value-nya saudara lihat di mana? P-value-nya saudara lihat di sini. Oh, ini koefisien ya, sorry. Ini copy spesial image. Saudara menggunakan yang ANOVA sekarang. Ya, yang ANOVA. Saudara lihat signifikansinya 0,000. Ya, p-value-nya 0,000. Keputusannya sama seperti yang tadi, jika p-value lebih kecil daripada alpha, maka HA diterima. Oke. Ya, maka HA diterima. Kesimpulannya apa? Biaya promosi dan penjualan dapat menjelaskan perubahan penjualan. Oke, dapat menjelaskan perubahan penjualan. Nah, berikutnya pertanyaannya apa? Pertanyaan ini berarti berbagai pertanyaan ini ada yang sudah kita jawab ya. Ada yang sudah kita jawab. Yang belum kita jawab yang mana? Ini persamaan regresi sudah. Uji parsial sudah, uji simultan sudah. Nah, kita diminta untuk uji determinasi ya. Koefisien determinasi apa pertanyaannya? Tentukan besarnya variasi penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi dan pendapatan konsumen. Nah, ini saudara melihatnya dari tabel yang mana? Saudara lihat hasil yang tabel model summary. Ya, model summary ini saya copy. Ya, saya taruh di sini model summary yang saudara gunakan untuk menjawab koefisien determinasi. Yaitu namanya koefisien determinasi. Berapa angkanya? Saudara lihat angkanya boleh yang R² atau adjusted R². Tapi sesuai dengan modul kita menggunakan angka yang R² saja. Ya, angka yang mana? Angka yang ini. Saya tunjukkan dulu. Ya, angka yang ini. Ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Ya, saya tebalkan dulu. Ya, angka yang ini. Ya. R² ini berapa? 0,917 atau 91,7%. Ya, bagaimana caranya untuk mengartikannya atau menginterpretasikannya? Artinya, variasi perubahan penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya promosi X1 dan pendapatan konsumen X2 sebesar berapa? Sebesar 91,7%. Nah, sisanya sebesar berarti berapa? Dikuranginya. Kalau semuanya 100%, artinya sisanya tinggal 8,3% variasi penjualan dijelaskan oleh variabel lain selain biaya promosi dan penjualan. Karena yang mempengaruhi penjualan itu tidak hanya variabel yang kita teliti, tetapi kan ada variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi penjualan. Nah, sedangkan kita risetnya yang dilihat hanya biaya promosi yang ini ya, dan pendapatan konsumen. Sisanya
sisa variasi perubahan penjualan itu dijelaskan oleh variabel independen yang lain yang tidak kita ikutkan dalam riset ini. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah kita diminta untuk melakukan peramalan. Apa pertanyaannya? Ini ya. Saya copy dulu. Pertanyaannya adalah ini sebentar biar jelas. Ya, tentukan estimasi penjualan jika biaya promosi 20 dan pendapatan konsumen 30. Oke, tadi sudah kita dapatkan persamaan regresi kita adalah ini ya. Pendapat persamaan regresi kita tinggal masukkan angkanya ya. Y sama dengan 51, daripada saya nulis kembali, saya masukkan langsung aja ya. Sebentar, biar jelas saya gedekan. X1-nya saudara masukkan angka yang apa? Ini ya, yang ini. X1. Ini adalah X1, ini adalah X2. Berarti di sini 20, di sini X2-nya kita masukkan 30. Jadi Y ramalannya berapa kalau biaya promosi 20 dan pendapatan konsumen 30? Ramalannya adalah hasilnya berapa ini? 95,565 atau kita bulatkan 96 penjualannya ya. Kalau misalnya dia penjualan kasur gitu ya kan nggak mungkin koma-koma ya kasur. Kalau misalnya menjual kursi lemari nggak akan mungkin koma-koma, pasti dia bilangan bulat ya. Jadi itu tadi penjelasan untuk regresi berganda. Silahkan dicoba dengan latihan. Latihannya silahkan saudara download di web ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.